itu pendekatannya. Dan yang tadi saya kirim ini saya juga akhirnya saya coba untuk saya ini ya saya kasih pointing buat Anda baca karena bang tiba-tiba sore-sore ngasih tiga itu agak sakit ya. Gue juga sadar kok gue juga karena tipe-tipenya yang gimana, dan memang kan nanti kan pas lagi UTS kan sama gue tuh, tapi nanti UTS gue akan ngasih bahannya juga, gue ngasih kisi kok ya. Gue akan kasih kisi-kisinya, dan juga ini ada intek. So nanti kalau misalnya ada yang mau masuk Ya. kayak ini gitu kayak itu deh, masuk sini bahan ini mencakup semuanya. Dan ini sebenarnya bahan yang kalau misalnya Anda mau tahu tuh bahan tentang economics of infrastructure. Oke. Dan nanti saya juga akan ngasih lihat contoh-contoh ini apa FSPPA, biar Anda tahu sebenarnya pricing tuh kalau di Indonesia tuh kita dua stage nih, dua staging. Jadi nanti dari bahan-bahan ini ya, ini pertama ini ya, ini setelah itu saya juga sedikit nanti saya akan kunci lagi dengan aturan ESDM ini terakhir ya. Di tengah-tengah saya akan ngasih bahan lain untuk supaya Anda dapat kesimpulan bahwa ini loh, pricing negara kita itu sebenarnya belum jelas mau ikutin school apa. Karena school yang di bukunya Subes yang ini, Bapak Ibu, itu school liberal. Jadi kalau misalnya saya masuk sebelah sini nih, ya jadi salah. Kenapa? Karena kita nggak kayak gini. Kan kita waktu yang minggu pertama ingat nggak yang saya ngasih lihat dokumen dari ini Mahkamah Konstitusi tentang tenaga listrik kan? Lah, ini kok kita nggak boleh unbundling. Nah, di sini saya akan ngebangun satu semacam kayak satu argumen buat Anda ya. Boleh debat ya. Ketika, well, jangan dilihat unbundling itu sebagai tindakan untuk membuat pasar jadi bebas. Justru pada saat dia ini kita kayak sekarang, unbundling itu ada tujuan. Tujuannya adalah dia menekan subsidi. Nanti akan kelihatan di ini ya, akan kelihatan di grafik-grafiknya ya. Uh, Van, tolong Sultan, Van. Sultan, Sultan. Tolong lihat nih, lagi ya. S- saya nggak bisa Pak, Oh, kecuali nggak kalau bisa. dikasih jadi ini co-host. Oh, Tolong lu di bukan lu udah co-host ya? Belum ya? Sorry, sorry. I thought you already be the oh, co-host. belum. Sorry, 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 sorry. Di mana tadi? Nah, tunggu, tunggu. Tadi gue pikir lu udah co-host. Belum ya? Tapi udah masuk semua kok. Oh, Ya, udah semua. Nggak, ini nggak. Gue tetap harus jadi lo co-host juga, Van. ya, Tetap lo jadi co-host sih. boleh boleh kasih aja. Oh, enggak. Lu Oh iya belum udah udah nge-mic udah lo. udah udah udah. Nih, biar enak, co-hostnya gue bikin beberapa deh. Jadi nanti kalau misalnya gimana-gimana, atau nggak kalian semua jadi co-host aja lah. Kan udah susah amat ya nggak? Jadi biar enak aja gitu loh. Oke, karena emang kan kita coba untuk inilah ya, kita coba untuk paham bahannya ya. Oke, aku mulai dulu ya. Selamat sore semua, Assalamualaikum. Nah, Oke, jadi kembali, I took the liberty ya to start with this dengan bahan yang ini ya, pertama nih. Karena emang pada saat kita bicara bahannya kan tentang pricing ya. Tapi kalau boleh jujur, ya karena ya maaf nih, gue juga setengah-setengah praktisi gitu kan. Gue harus jujur sama lo bahwa sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga ngeliatnya gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba pricing, nggak kayak gitu. Karena pricing tuh yang saya pahamin ya di Kuliah TSE, itu bukan pricing dari sisi perusahaan tapi pricing sisi regulator. Oke, nanti saya kasih lihat gambaran. Oke, jadi saya jelasin dulu nih ya. Bentar. Ini kalau misalnya Anda mau bahannya nanti ini dari Theodel bahannya. Bahan kuliah ini nih. Kuliah namanya ini Economics of Infrastructure. Ini kuliah wajib kalau di sana dulu. Ini bahan tahun 2016, tapi masih masih ini kok, masih signifikan. Walaupun udah 9 tahun umurnya, buset. Oke, mungkin kita balik lagi ke kuliah yang awal, ya kan? Ketika masalah dari
sistem energi, ya kan? Apalagi kalau kita bicara gas ya, gas alam, kita bicara tentang apa namanya, eh electricity, tentang listrik. Dia tuh natural monopoly kan, karena ada jaringan. Kalau gas alam itu kan ada pipa, ya, di jaringan pipa. Terus kalau misalnya kita bicara kayak listrik itu kan dia ada jaringan pembangkit, transmisi, dan distribusi. Oke, jadi sekarang ini bisa lihat cursor saya nggak, Pak Ivan? Kelihatan nggak, Van? Cursor gua. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Jadi gini nih, kita berangkat dari satu. Monopoli itu apa sih? Dia kan pengennya harga tinggi kan? Dengan cara dia produksi sedikit. Oke, itu dulu ya. Itu monopolis. Oke. Sedangkan kalau kita bicara sebelah sini nih, ini kita bicara, ini namanya cost curve-nya dia nih. Kurva biaya dia. Average cost dia ya. Dan ini adalah variable cost per unit dia nih. Ya. Nah, kalau dia monopolis, dia pasti maunya sebelah sini. PM, price M ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita bicara sistem yang perfect competition, itu kan yang namanya dia tuh harus ketemu antara, dia harus ketemu dengan namanya itu marginal cost kan. Nah, marginal cost itu di sini nih, di sini dia, masalahnya di sini. Tapi masalah juga, apakah bisa kita paksa si eh, pembangkit ya, atau katakanlah penyedia layanan untuk bergerak di situ, baik kan? Mungkin bisa aja Anda bilang ke saya gini, wah bisa dong Pak, ya kan? Kan kita kan market kita masih bundling, kita bisa dong minta PLN buat masuk ke sini. Bisa aja sih, tapi sebentar, ada sebentarnya nih Pak Bu. Agak susah untuk minta mereka langsung masuk ke PE efisien, karena nggak mungkin. Kenapa? Ya kan? Karena kalau kita bicara energi, ya kita bicara tentang biaya yang tinggi di depan. Nah, pembangkit itu, ya, nanti saya akan, maaf, ingetin saya juga, Van, ingetin saya untuk ngasih lihat ini ya, apa, tabel LCOE ya, Van. Oke. Nanti abis ini masuk ke LCOE table, baru nanti masuk ke ini ya, baru masuk ke mana? Baru masuk ke aturan dari pemerintah, jadi Capman 5205 2025. Oke, itu nggak bisa juga gitu loh, dia ketemu di sini efisien. Ah, kan Maya, emang kenapa nggak bisa? Ya kembali, average cost dia nggak kena nih. Jadi kalau dia kerja di sini, ya kan maunya lo ke marginal cost kan, nggak akan mungkin karena average costnya nggak kena sebenarnya gitu loh. Average cost itu kan banyak ya Pak ya, ada fixed cost, ada variable cost. Nah ini nggak kena, simple bahwa yang namanya pembangkit itu dan juga bicara transmission itu kan mahal banget kan. Dia mahal sehingga agak sulit untuk ngenain si average cost ini ke marginal cost, itu hampir nggak mungkin, kecuali ada teknologi baru ya, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita bicara hari ini itu nggak mungkin nih. Jadi nggak mungkin si average cost ini nyamain ini marginal cost, itu nggak mungkin banget, susah. Tadi pembangkit ya, komponen A dia fixed cost kan ya, atau sunk cost kan. Komponen B fixed O&M. Komponen C apa dia? Dia baru bicara tentang fuel kan, bahan bakar. Komponen D itu komponen variable O&M yang akan ikut ke komponen C sebenarnya dia. Dan ada lagi komponen E. Komponen E apa? Transmission kan, ya nggak? Transmission dia itu dihitung dari si pembangkit ke distribusi, ke jalur transmisi. Itu komponen E.
Belum lagi Bapak Ibu, kalau sekarang bicara yang namanya, nanti Anda lihat nih, Capman 05 ya, Capman 05 tahun 2025, ada komponen F, walaupun belum kelihatan. Karena ada kewajiban bagi pembangkit buat masang baterai. Dan kewajiban bagi pembangkit bahwa kalau baterainya itu sudah di bawah 60% harus ganti baterai. Nah lo kan, capek lo kan? Nah, tadi saya begini, bahasanya, oke, kalau gitu gimana dong? Memang kan kita kan pengennya kan ketemunya nih sebelah sini dong kan? Ketemu itu di PC sebelah sini, ya kan? Loh, Pak, kok jadi tiba-tiba bukannya efisien kok jadi PC? Ya karena gini, karena kalau kita mau bisnisnya itu pembangkit itu juga bisa ngebayar maintenance, ya dong, dan juga bisa katakanlah operate dengan reliability tinggi, ya kita nggak bisa dong minta dia kerja di sini. Karena kenapa? Dia tidak bisa menghandle yang namanya cost-nya dia. Ingat Bapak Ibu, marginal cost itu adalah biaya yang dibutuhkan bagi dia untuk memproduksi satu unit lagi ke depan. Satu unit, di sini KWH ya, ke depan. Oke, benar kalau jawabannya ya, ini adalah kita bicara hanya komponen, maaf nih, komponen A saja. Tapi karena ada komponen B, C, dan D, ya kan, terutama C-nya nih ya, fuel, dia nggak mungkin kata kayak gini dong Bapak Ibu. Bener nggak? Nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kan ada, ya maaf, ada maintenance kan, ya nggak? Ada fix O&M dan juga ada variable O&M. Jadi nggak mungkin nih kayak begini. Kata nggak mungkin deh marginal cost, susah. Marginal cost kalau misalnya hanya komponen, maaf nih, misalnya hanya komponennya tuh komponen ini aja, komponen A, bisa. Tapi karena pembangkit, saya ulangin ya, ini penjelasan gini, karena pembangkitan itu ada 4 komponen minimal, komponen A, B, C, dan D, dan sebenarnya ada F dan E ya. Jadi nggak mungkin nih, grafik ini nggak mungkin bisa. Ini hanya bisa kalau pembangkit itu jalan tanpa ada, maaf kembali ya, komponen C-nya, komponen fuel. Pertanyaan, lah kalau air nggak ada dong komponen C-nya. Iya sih, benar. Tetapi saya sampaikan nih, ada komponen Rp10 per kWh. Sorry, 10 sampai Rp15 per kWh yang dibayarkan oleh IPP ke Pemda. Nah, itu. Langsung saya patahin. Kalau misalnya ada argumen mengatakan ke saya, ah, Buat apa enggak, tuh, Pak. Pak? Kenapa, Bos? Buat apa tuh, Pak? Rp10 ke... Retribusi, Pak. Retribusi. Oh, ada retribusi. Ada retribusi, Pak. Ada. Yang saya belum paham sekarang itu tentang angin. Karena angin kan cuma jadi ponto, Pak. Jadi saya belum bisa ngomong tentang angin. Tapi kalau air, Pak, saya bisa bicara atas nama asosiasi, Pak, bahwa kita kena segitu, Pak. 10-15 perak per kWh. Ya. Kalau untuk solar gimana, Pak? Nah, ini juga, sama juga. Solar, gue belum bisa ngomong. Tetapi akhirnya bahasanya begini, Pak. Kita bicara bahasa bahwa Pemda itu ngenain kita pajak airnya. Ada PPh-nya, Pak, di sana. Dari pembangkitan. Jadi bener juga nih, Pak Noval. Mar, lu kan kalau misalnya soalnya nggak ada komponen B, C, dan D dong. Sebenarnya sih, Val, frankly nih, saya tuh kan paling jalan tuh yang saya pernah ngundek-ngundek itu cuma PLTS di Cirata. Bukan yang ini ya, bukan yang floating ya, tapi yang ground mounted ya. Gue nanya, lo maintenance gimana sih? Oh ada, kita ibaratnya kan panel, inverter, tuh pasti ada yang diganti. Dan pengalaman saya juga, misalnya kayak saya tuh saya pasang sendiri kan di rumah, mungkin baru setahun kurang dikit lah. Ya memang cuma satu KWP sih, tapi memang maintenance itu yang pasti itu inverter, satu. Itu pasti ada maintenance. Yang kedua, saya ngerasa juga maintenance itu di cabling. Apalagi di musim hujan nih kan, musim hujan tuh kadang-kadang saya pernah kejadian, kabel itu dari PV, inverter, ke MCB. Wah bahaya kan, saya harus ke atas lagi, bukan saya sih, saya nyuruh orang ya. Saya ke atas lagi masang ini, eh, ya ibaratnya tuh ya semacam kayak, bukan konektor, tapi kayak apa namanya, kok gue lupa sih, insulator tapi buat nahan air lah, bahasanya begitu kira-kira. Jadi maintenance itu ada gitu. Sehingga apakah dia bisa benar-benar lurus begini? Not really. Agak sulit.
Apalagi kalau misalnya nanti Pak Noval baca aturan paling baru bahwa yang namanya intermittent Pak, wajib pakai baterai Pak. Selesai udah Pak. Berarti emang yang namanya Itu di komponen yang F, 05 ini, Pak. iya nanti ini pas kita kunci terakhir ya, Pak Ivan ya. Gue ngirim ke lu nggak sih dah? Udah belum? Yang apa, Pak? Yang 05 tadi udah gue kirim belum sih ke WA lu? Pada? Udah ketemu, Pak. Oke, Udah saya udah, share. udah ya. Udah kan, udah gue share kan 05 ya? Itu belum ya? Belum. Belum. Belum, Tapi ya Pak. udah ketemu, Pak. Udah nggak apa. Nggak, ini gue kirim aja. Ini kita lagi online kan, gue kan bisa buka komputer gue, Pak. Aman aja, Pak. Tunggu. Tapi mana sih bahan gue? Aduh. Oh, ini dia nih. Sorry. 05 itu yang ini, Pak Ivan. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, tuh ada di WA Pak Ivan ya. 05 ya. Oke. Oke. Saya kasih. Nah, sehingga kalau kita mau si pembangkitnya atau sistemnya itu bisa jalan dengan benar, kita nggak bisa stop di PI, pasti di PC. Jadi PC itu adalah harga yang sudah diregulate. Tapi tahu nggak salah satu pet peeves-nya apa? Pet peeves-nya ya, dengan grafik simbol kayak begini nih. By the way, ini bahan apa ya? Ini bahan UTS lo ya, lo hafalin aja. Ini bahan UTS lo nih, gambar sekarang nih. Ini, ya kan? Ini kan net weight loss. Tahu nggak cara untuk bagaimana? Subsidi. Begitu. Jadi memang bahasanya ya. Nah ini yang bagi saya tuh agak-agak, maaf ya, saya tuh agak-agak begini. Tadi kenapa di depan tuh argumen ya ke Anda adalah sebenarnya tuh jangan lihat bundling unbundlingnya agak misleading tuh, itu mislead tuh saya lihat kemarin MK. Harusnya bicara begini, bikin badan regulator, bukan PLN lo ya, dan bukan SDM lo, itu kementerian tuh, bukan regulator. Bikin regulator yang ngatur, oke, berapa PI-nya dan berapa PC-nya, tentukan subsidi berapa. Karena subsidi itu adalah PC kurangin PI, intinya itu aja. Dan teori ini teori yang sudah jadi konvensi ya, udah diterima oleh banyak ahli di bidang ini gitu. Tetap butuh subsidi. Nah, tinggal sekarang ini kita lihat kan, nih model gimana sih akhirnya kan. Nah, maunya subsidi itu ke siapa? Lamsam, operator kah, ya kan, atau ke konsumen? Jadi Bapak Ibu, sebenarnya nih, kalau boleh jujur, saya nggak mau bilang market yang liberal ya. Market liberal tuh bisa jadi subsidinya tuh udah dihapus gila-gilaan. Tapi kalau kita ngeliat Eropa Barat ya di sini, sebenarnya ya apalagi Prancis ya jelas subsidi besar banget ya. Negara kayak Belanda, subsidinya juga masih besar gitu loh. Jangan salah, dia masih ada subsidi. Nah, tinggal subsidinya itu ke operator atau ke konsumen. Bapak Ibu ini FYI aja, di Belanda itu kalau misalnya Anda sedang, maaf nih, Anda keluarga dengan anak satu, mohon izin ya, itu Anda dapat subsidi buat masukin anak-anak ke Opvang. Opvang itu apa sih? Daycare. Jadi subsidi itu heavy banget gitu loh. Dan memang jadi kan kalau Anda baca dokumen yang kemarin yang liberal tadi ya, seakan-akan kan kayak wah gila sadis banget nih liberalisasi. Sebentar, bukan liberalisasi. Dan juga jangan lihat sebagai privatisasi. Kalau saya bahasanya adalah unbundled ya, regulated market. Kenapa? Karena saya ingin sebenarnya mengendalikan yang namanya subsidinya. Itu aja sebenarnya. Karena sekarang, mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, subsidi energi kita setahun berapa? PLN? Berapa puluh triliun? Puluh ya? Berapa puluh subsidi PLN? Boleh dicek nggak di internet? Berapa sih subsidi? Nggak tahu, Ini, Pak. hah? Harus cari. Cari di ini aja. Cari di internet aja.
Nih, correct me if I'm wrong ya. Around like, 75 triliun. oke. Tadi gue mau nyebut 80 triliun. Karena sebenarnya 80-an juga coy. 75 tuh angka sopan tuh. Dia kan belum termasuk PNM dong. Yang bikin transmisi emang duit siapa? APBN Pak, Iya, penyertaan Pak. pemerintah. Makanya kan 80-an kan. Jadi 75 tuh biar sopan. Nah, tadi siapa tadi? Siapa? Kiwi nggak masuk ke kick. Van. Ada Kak, Oh, Kak. ada Kiwi. Gue pikir Ya, kok di sini nggak ada si Kiwi. Oke, oke. Soalnya kan orang Bogor kan sama Ivan kan. iya Kak. Bogor, siapa sih Bogor? Saya sama Kak Lo Ivan. Ivan ya berdua ya. Oh iya iya iya. Eh, kalau Dahlia di mana, Li? Lo di mana, Li? Rumah lo? Cikini, Pak. Cikini. Iya, deket kampus. Lo tinggal di Cikini berapa? Di Raden Saleh. Oh, gila. Jalan macet banget tuh. Iya, betul-betul. Gue kemarin dari sana, Bos. Larazeta. Ini Al Jazeera gue. Oh, iya, iya. Ya, buka puasa biasa ya kan. Oh, di situ enak banget tuh jalanan, jajanan banyak, Bu. Betul-betul, Pak. Oke. Nah, sekarang gini nih. Ya kan, tadi kan kita bicara sebenarnya gimana sih, Pak, maksud lo tuh, saya ulangi ya, bahwa kita nggak bisa maksa company ya, kita suruh nih, PLN, lo jalan efisien ya. Nggak mungkin, karena tadi komponennya A, B, D, ya. Kalau cuma komponen A aja bisa. Tapi karena ada B, oke lah dia fix O&M lah ya. Tapi kan sebenarnya ikut juga ke pembangkitan. Komponen C itu fuel, dan D itu namanya tuh variable O&M. Kurvanya nggak bisa kayak begini, nggak bisa lurus ini deh, Bapak Ibu. Karena dia juga ada apa? Variable cost. Jadi kurva kayak begini. Kalau kita paksa dia kerja di sebelah sini nih, ya, paksa dia di sini, nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia nggak bisa cover cost-nya dia. Akibatnya, sorry, banyak ngomong. Sorry. Aduh, ya Allah. Sore-sore banyak ngomong kayak begini. Maaf ya. Lagi sakit, Pak. Gue sempet sakit sih. Kemarin tuh gue kena flu kan. Biasalah awal puasa kan agak kaget badan kan. Ya. Tapi udah lumayan sih. Gue masih minum antibiotik sih tadi pagi. Cuman udah ada habis juga. Insya Allah aman kok. Insya Allah. Nah, jadi dia nggak bisa kerja di PI, nggak mungkin gitu loh. Sehingga paling mungkin kita paksa dia di PC sebelah sini. Ini paling mungkin. Gimana cara ngitungnya? Ya itu dia, kita butuh regulator. Yang maaf ya, yang bukan PLN untuk ngitung. Jadi sebenarnya biayanya berapa? Kayak begitu. Nah, balik lagi nih. Jadi gimana sih caranya? Gimana cara, ya kan? Kita tadi ini kan sekedar grafik ya Bapak Ibu ya nggak sih? It's only a graph gitu loh. Ini hanya cara kita, orang teknik kayak saya dan Anda, untuk bisa ngerti ekonomi, yang kemudian kalau di bukunya si Subas itu ditulis jadi rumus kan, rumus ekonometri, ya kan? Tapi ini cara simpelnya, karena ini kan juga ada di Delft kan, ini kan ya ini kampus teknik kan, Delft kan. Jadi kita nggak bisa untuk masuk ke sebelah sini. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya adalah, yang kedua, gimana kita maksa mereka untuk mau kerja di PC? Bener nggak? Ya kan? Gimana caranya sih kita paksa yang namanya si penyedia layanan, gak cuma pembangkit ya, penyedia layanan PLN, untuk mau kerja di PC. Nah, caranya gimana sih? Nah, ini yang kita sudah masuk yang namanya itu market regulation. Apa alasan saya 3 minggu lalu ya, awal kuliah kita, untuk mengatakan, wah ini kacau nih MK, aturan kayak gini. Ini blunder. Kenapa saya berani bilang blunder depan Anda? Karena memang ya, untuk maksa utility, PLN, supaya mau kerja di PC, Pak, kita harus unbundling.
Maksudnya memaksa PLN itu sebagai buyer-nya atau sebagai IPP, sebagai supplier? As an ekosistem, Pak. PLN sebagai penyedia layanan, di mana dia juga di situ dia ada beli listrik pembangkit segala macam ya. Oke, oke. Jadi dia Semua sebagai nih, sebagai supplier-nya ya. entity. Ya. Masalahnya, the only way hari ini ya Pak ya, kecuali dengan kuasa Tuhan Pak ya, kita jangan bicara itulah, kita bicara ini ya, teknologi ya, itu justru adalah kebalikan dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Pak. Harus di-unbundling, mati nggak loh? Jadi harus pecah-pecah tuh antar pembangkitan, transmisi, distribusi harus dipisah. Nah, ini saya akan pakai 15 menit buat jelasin ya, why dan bagaimananya ya. Jadi pertanyaan begini nih, kita diminta ngitung kan, ini cost plus nih ya, ini cost plus based regulation, cost plus. Jadi, lo berapa sih butuh buat break even? Tambahin ongkos deh. Oke. Nah, di sini saya minta izin keluar dulu dari sini untuk masuk ke bahan dari PLN ya. Ini sih harusnya bahannya aman, tapi gue lihat lo aman nggak sih bahannya nih? Karena ini sebenarnya bahannya bahan dari mereka, sorry. Jadi saya mau harus pindah-pindah ya, karena saya harus jelasin ini. Ini rapat tahun lalu, saya nggak tahu. Gue dikasih tahu ini belum ya? Belum ya, Van? Udah belum, Van? Belum, belum. Belum. Oke. Dan karena Anda pembayar pajak ya, saya akan kasih ini ke Anda ya. Ya kan, lu bayar pajak kan? Sama kayak gue kan, PPh naik ya. Jadi biarin aja, PLN kan perusahaan negara kan, jadi lo gue kirimin aja, biarin. Ini undangan sebenarnya Bapak Ibu, undangan buat apa? Undangan buat waktu itu asosiasi, kita diundang ini PLN. Oke. Tadi apa aturannya? Cost plus ini kan? Cost plus ya? Bapak Ibu, PLN ke kita juga begitu kali. Lo lihat nih ya. Ini serius nih. Nih. Oke, ini manis-manis ya. Udah gue kirim kan, Van? Udah terima kan? Oke, ini oke lah ya. Ini mungkin nanti buat tesis lo bagus lah ya. Lo screenshot buat tesis kan. Nice lah ya. Oke lah, ya kan? Oke lah. Tapi sebentar, lo lihat dulu nih caranya dia. Yang paling penting bukan masalah ini ya nih. Nih kan? Skema pemilihan langsung. Oke. Oke, lihat ya. Build, own, operate, transfer. Maksudnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 30 pembangkitan buat PLN. Gua serius. Nih, lo baca nih skemanya nih. Oke? Ya, clear ya? Capacity factor maksimal 40%. Buset, siapa yang mau bikin kayak beginian? 40% Bapak Ibu, yang bener aja. Maksudnya ini dari angkanya udah bikin kita bengong. Hah? 40%? Tahu nggak berarti apa? Berarti saya harus ngeluarin capex lebih besar lagi kan. Bapak Ibu biar tahu aja selama ini kita jalan tuh di 95 90 air. Terus terang, ini mereka minta 40%. Berarti apa? Investasinya itu 2 kali daripada yang biasa kita bangun. 2 kalinya Pak. Ya. Dua Pak. 2,5 berarti kan 40. Ya 2,5 lah, oke lah. Ini gue mensopan 2. Ya kan? Kontrak 30 tahun Pak. Tahun 30 diambil. Oke, ini kesannya masih manis ya. Kesannya masih manis ya. Kesan masih manis. Oke deh, masih manis ya. Wah, apaan nih Mar? Ini banyak buktinya Mar. Ini ada 248 megawatt. Maksudnya gini, CF4 40%, berarti butuhnya 240, 250. Tapi kita suruh bangun itu tapi 2 kalinya. Pertanyaan nih, Pak Ivan, Pak Omar, maksud dia apa sih Pak Omar? Simpel Pak, dia maunya kita bangun, nanti 10 tahun lagi, kalau konsumsinya naik, dia nggak usah bangun lagi Pak. Tapi Penjelasannya gitu ya. Ini ada bukti,
Bu Kiwi kan konsultan nih kan, gue baca baca ini loh Wi, gue baca apa tuh, kalau nggak salah gue ngeliat LinkedIn lo Wi, lo konsultan kan Wi? Belum, Pak. Belum resmi. Nggak, kalau nggak salah tuh di Bogor tuh ada grup konsultan karbon dah yang gue baca ya, kayaknya lo salah satunya lo deh kalau nggak salah nih, maaf kalau gue salah ya. Jadi memang kayak begitu gitu loh, Wi. Semua nih Bapak Ibu ya. Dia minta sekian dan nih lihat ya, wajib mempertahankan kapasitas selama peaking. Wow, ya kan? Oke, pembangkit minimal 2 unit dengan minimal unit size sebesar 50 megawatt per unit. Asik, ya. Gede bener ya, hebat kan? Jadi kita disuruh invest PLTA, Bapak Ibu. Wow, ya kan? Nih, segede-gede gini. Tapi ini masih biasa lah. Nih, lo kan kaget lihat sebelah sini. Ya, nih, PLT tadi kan yang di Sumatera ya nih. Kalsel Teng Timrak. Oke, oke ya. CF-nya 65,75. Oke. Wah, ini lumayan dong, Pak. Lebih better. Nah, oke. Tapi tetap aja berarti kan gue harus bangun dibikin kan? Ya dong. Kan? Dan sama juga nih. 30 tahun, Bapak Ibu. Setelah itu apa? BOOT juga kan? Nah, oke. Iya deh. Kita ikutin dulu deh maunya apa kan nih kayak gini. Ini sekarang yang di Sulbakso. Berapa CF-nya? Maksimal 55,4. Ya Allah. Hampir sama tadi kan? 5549. Apa? Ya maksud gitulah, ya kan? BOT juga, ya kan? Ah, itu kan harga USD, Pak. Bentar, nanti di Kepmen nomor 5 bisa ngerti maksudnya kenapa kok USD. Sama juga, ya kan? Kontraknya 20 tahun juga, gitu. Nih, IPP must comply to environmental regulations. Compliance. Tapi ini buat Bu Kiwi ya, yang teman-teman anak siar. Bu, berarti biaya lingkungan di kita juga, Bu. Oke? Ya, clear, Bu ya. Sama itu dulu nih. Karena nanti ada implikasi dengan carbon trading. Nih, mekanisme pengadaannya nih. Ya. Oke. Oh, terus gimana Pak pengadaannya? Oh, nice ya kan. Ada pendidikan langsung buat geothermal. Oke, geothermal ya. Pendidikan langsung. Jadi nggak ada. Ini pendidikan langsung ini beauty contest istilahnya, Bapak Ibu. Mungkin Mas Ivan sebagai senior udah paham lah ya bedanya direct appointment dengan reflection ya, ya kan? Jadi kalau misalnya geothermal itu dia tinggi langsung, berarti dia apa sih? Berarti ada beauty contest. Nah, ini case-nya nih kaitan dengan yang tadi beauty contest. Ini ada Sheva siapa, Van? Sheva siapa sih, Van? Anak kita juga. Nggak tahu, Pak. Gue masuk aja, Sheva. Pada saat nggak bukan angkatan 24 sih, Pak. Oh ya. Hai Sheva. Halo. 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 Ini ada Sheva siapa ya? Halo, Sheva. Halo. Ada yang terkenal? Ada yang kenal nggak? Nggak ada. Ini maaf ya, Sheva. Nih Anda angkatan berapa ya? Halo Pak, Sarah Pak, belum diganti nama. Astagfirullah. Oh, saya. Lu hampir gua kick tadi tau nggak? Untung nggak di-kick tadi. Nah, ini anaknya nih, men. Anaknya kalau pakai Zoom nih, ketahuan. Gue juga sama kayak gitu kok. Oke. Nah, bahasnya lagi nih. Ini kan skemanya ada berapa ya? Ada EPC. Jadi gini loh. Kok namanya EPC sih, Mar? EPC itu karena di PLN, dia tuh ada anggarannya EPC kan? Engineering, Procurement, Construction. Jadi pasti punya bangun kan. Ada IPP.
Independent Power Producer kan. Oke, sampai sini masih normal kan. Ada BOT, ada BOO. Oke, biasanya geothermal itu BOO. Biasanya begitu. Nah, kalau di sini ya, direct selection, inget nih, ini bahan pilihannya semua nih. Lo kan bicara kan ini kan renewable kan, banyak kan ya. Ya ini kalau misalnya hydro yang kecil-kecil, ya kan, hydro, bioenergi, biomass, oke, solar PV, wind, and ocean tidal, itu semua harus ada DPT dulu. Nah, di sini bukan tender, lebih tepatnya itu direct selection. Jadi kedaftar dulu di DPT baru bisa dipilih. Oke. Nah, yang menariknya adalah yang Anda harus tahu sebenarnya begini. Mar, jadi sebenarnya itu apa sih yang dilihat Mar oleh mereka? Untuk DPT yang sebelah sini ya, administrasi, bisnis, teknis, dan financial. Oke, nanti Anda bisa baca sendiri lah. Ini dokumen silakan Anda pakai buat kerja boleh, buat nanti tesis boleh. Ini kan ya dokumen PLN lah ya, kan rahasia kok. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti pada saat dia milih tuh apa sih base-nya? Pertanyaan itu dong. Iya kan? Jadi base-nya apa Mar? Paling penting Mar. Ya, sederhana Bapak Ibu. Dia akan milih siapa yang bisa ngasih harga paling rendah. Dan gitu aja. Jadi skema cost plus itu sebenarnya sudah dijalankan oleh PLN Bapak Ibu. Kayak begitu loh. Jadi argumen saya hari ini adalah pada saat misalnya ya kan, MK dan juga pelapor tuh minta pasal 33, oke. Tapi saya ngeliat mereka ngeliatnya terlalu sempit kacamatanya gitu. Indikatornya nggak jelas. Indikatornya PLN harus jadi sole provider. Oke, selama ini kayak begitu kan. Tapi mereka juga minta subsidinya lebih kecil. Itu sudah oksimoron. Bertolak belakang Bapak Ibu, nggak akan mungkin. Ini si Ivan ketendang ya? Enggak, saya ada. Oh ada lo ya? Sorry. Oh lo di atas ya, sorry, maaf. Jadi oksimoron gitu loh. Lo kebayang nggak? Oksimoron. Jadi kayak dia punya dua tujuan yang saling tolak belakang. Bisa kena lo sama gue. Di get me kan? Dia oksimoron. Lo bilang ini pasal 33. Oke, setuju. Saya juga nggak mau ganti undang-undang. Satu sisi, lo mau harga murah dong, ya kan? Gue mau terjangkau. Oke, setuju. Tapi ketiga, dia juga ngomong tentang subsidinya harus jelas buat rakyat. Oke. Tapi dengan cara dia bikin seperti ini, ya kan? Dengan dia misalnya mau dibundling, maaf, tetap dibundling kayak gini, ya dia nggak bisa jalanin mekanisme, saya bilang pasar ya, mekanisme regulasi yang pas supaya subsidi bisa ditekan, itu nggak akan mungkin bisa. Karena untuk jalanin mekanisme tadi, dia harus di-unbundling, nah itu aja. Jadi bedain antara di-unbundling dengan diliberalisasi. Jadi privatisasi, ya kan, dengan liberalisasi itu sebenarnya dua kata yang beda kan. Yang bahaya adalah liberalisasi pada saat peran negara tuh nol gitu loh. Kayak di US misalnya. Itu pun kan enggak kan. Di California misalnya. Enggak kayak gitu dong. California kan tetap dia ada regulasi kan. Ada tetap. Iya kan? Mungkin negara bagian lain ada yang dilepas. Tapi kan itu kan akhirnya tiap state beda-beda. Jadi kayak begitu. Oksimoron. Kan PLN sebenarnya sudah bersifat sebagai regulator. Dia ngatur kok. Dia mau beli dari siapa, bener nggak? Jadi argumennya MK mengatakan kalau misalnya IPP bikin harga yang tinggi, udah patah duluan. Kalau dia misalnya argumen dengan benar, seharusnya, menurut saya, argumen saya, ini argumen ya, Anda bisa debat saya, ya peran regulator ya jangan di PLN dong kalau gitu dong.
bikin badan lain, mungkin Anda bisa mengatakan SDM. Nggak bisa juga, karena regulator kan harus ada perwakilan masyarakat. Ya harus ada badan khusus tentang kayak begini gitu loh, buat ngatur ini. Lihat nih metode evaluasinya. Tetap penawaran harga kok. Baca ya. Pemenang ditentukan berdasarkan harga penawaran tarif terendah. Nah, selesai kok. Bener nggak? Selesai. Itu aja udah. Selesai kan? Iya dong. Lah ini unbundling. Karena kalau misalnya bundling, semuanya EPC, Bapak Ibu. Ini unbundling, tapi regulated gitu. Jadi kayaknya orang benar-benar harus bisa ya, maaf, masyarakat kita. Saya nggak bilang Anda ya. Anda kan scholar di sini ya. Ya kita bicara masyarakat tuh ya, kita bicara mereka ya, bukan kita nih, bukan saya dan Anda hari ini. Kayaknya masyarakat harus diajarin bedanya liberalisasi dengan privatisasi. Itu dulu. Bedain dulu. Bedanya apa sih? Beda antara privatisasi dengan liberalisasi. Yang bahaya adalah privatisasi tanpa regulasi. Itu yang bahaya. Karena kalau liberalisasi biasanya memang tanpa regulasi. Arti aslinya ya, begitu. Walaupun kadang-kadang idiom yang sama digunakan untuk hal yang beda juga. Maksudnya liberalisasi sama dengan privatisasi plus regulasi. Enggak. Liberalisasi itu benar-benar tuh, maaf, nggak ada aturan. Misalnya kayak contoh nih, ya di US kan tentara swasta. Itu liberalisasi, Bapak. Ya dong. Kita kan nggak kayak gitu kan. Ini buktinya. PLN milih juga agak terendah kok. Nah, sehingga memang bahasanya ya, kalau kita lihat nih, maaf ya, nego harganya, ya kan? Dia punya HPS kan? Pak, kok dia punya HPS? HPS itu apa sih? Ya, sederhana. Sebenarnya, PLN itu bisa ngitung yang namanya LCOE, Levelized Cost of Electricity. Jadi base-nya adalah LCOE. Nah, kita lihat gini deh, ya kan? Kalau misalnya apa, jadi memang semua intinya ya deal nih kayak gini. Maksudnya apa sih? Ya, pada akhirnya akan lihat siapa yang bisa ngasih layanan dengan harga paling murah. Masalahnya adalah, kembali Bapak Ibu, ini hanya bisa kalau memang layanan itu di-unbundling gitu. Karena kalau nggak di-unbundling, yang ada, ya maaf, ya dia tidak bisa ngejar efisiensi seperti ini, kayak begitu. Jadi kembali, saya ngelihatnya, kemarin, putusan MK itu on bagi saya. Oke, kita balik ke bahan yang awal ya, bahan yang tadi ya. Bahannya kita balik sini dulu. Kita kelarin. Ini waktu sampai jam 5 kali ya, masih aman nggak? Ini ada yang di kantor nggak sih mau pulang? Sorry. Saya sih enggak. Yang lain-lain, Teman-teman, Dahlia, Enggak. udah di rumah. Udah. Dari Udah, Pak. Pal, lo di mana Pal? Kantor. Saya lagi kafe, Pak. Izin, Pak. Sebenarnya jam 5 udah ada janji lagi sih, Pak. Sebetulnya. Oh iya, nanti lu cabut nggak apa-apa, Pal. Lu Siap, siap. cabut nggak apa. Buat yang lain, saya coba batas ini sampai jam 5 lebih seperempat ya, karena nggak mungkin kelar dalam ini juga nggak mungkin, karena bahannya banyak boleh banget. boleh. Nanti kalau nanti mau cabut nggak apa-apa, Pal. Ya, langsung cabut Oke, aja. Pak. Oke, paling udah ada aja nih Siap, kita. makasih, Ya, Pak. Pak. Nah nih, terus gini. Masalahnya kan kalau di sini kan kita kan berarti PLN juga harus tahu banget kan teknologinya tuh kayak gimana gitu. Sehingga dia bisa ngitung break even juga. Masalahnya Bapak Ibu, lo barang kayak gini nih kan teknologi beda-beda ya. Kita bicara renewable nih. Maaf, lo bikin pembangkit sekarang yang maaf kayak buatan turbin-turbin buatan China dengan turbin-turbin buatan Eropa. Itu harganya udah ya beda banget gitu loh. Baru dari harga barang. Kedua, maaf nih, Anda masuk ke PLN ya,
Jangan lupa, lo ngasih harga berarti ada harga perbankan kan, bener nggak? Ada orang banking yang sini ya. Lo kan ngasih harga nih ke PLN, kan udah ngitung, maaf nih, suku bunga kan, atau nggak misalnya apa, muharbah lo kan, bagi hasil dengan bank. Iya dong, otomatis mereka yang pakai bank lokal nggak mungkin compete dengan pakai bank asing. Bener nggak gua? Ya kan? Dan kewajiban financing, tadi Anda baca juga kan, itu kewajibannya IPP Bapak Ibu, bukan kewajiban PLN. Nah itu lagi, oksimoron lagi kan. Lo mau pakai harga murah, oke, oke nih ya, mau harga paling murah, oke. Lo mau BOT, oke. Tapi financing, Sunyari sendiri, nggak akan pernah bisa jadi par. Nggak mungkin bisa par, Bapak Ibu. Dia pakai SMI, misal SMI ini, sarana multi infrastruktur. Dia dapat bunga berapa? Dapat bunga mungkin SMI yang saya pernah dapat tuh 10. Oke? Anggap aja di sini ada SMI syariah lah ya, insya Allah. 12. Ya dong, 12-13. Karena ada hedging kan. Anggap aja gitu lah, anggap aja 12-13. Terus datang nih perusahaan dari China pakai ICBC. Ya cuma 6%, itu dia udah happy kan, udah joget-joget dia. Nggak akan bisa juga. Sehingga tujuannya kemarin MK pasal 33 pada akhirnya ya nggak mungkin bisa juga jadi asing lagi gitu loh. Anda pengen yang megang Indonesia, oke. Tapi bicara tentang instrumennya nggak dikasih juga. Kan susah dong. Sehingga kembali bahasa saya, kalau kita pakai modal sudah ada, tadi ya, CP dan CE, ingat bahwa yang namanya subsidi itu sian kayak gitu. Nah, berarti kan ada ROI, ya kan? Ini saya bacain aja ya. Harga ini ya harus bisa di level di mana si siapa investor atau IPP itu bisa balik modal, ya kan? Untuk memenuhi layanan dia, tapi nggak lebih dari situ. Sehingga dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang masuk di sini itu ya sudah setengah sosial. Kenapa kayak begitu? Karena pasti IRR dia nggak mungkin di atas 12%. Pasti 11 maksimal. Ah, oh, bohong ah. Enggak, saya bisa ngasih lihat teman-teman saya jalan dengan 11. Terus terang. Kita jalan dengan 11-12%. Nggak mungkin bisa jalan dengan 12 ke atas. No, nggak mungkin. Jadi, tapi gini, ya kita obligasi itu kan ada service kan. Ya kita bisa jalan, industri bisa jalan. Tapi, maaf, tidak seperti, maaf ya, IP batubara. Enggak. Mungkin Anda nanya lagi sama saya, IP batubara kan murah banget, Pak. Bentar, Bapak Ibu. Ingat ada komponen C-nya. Komponen C itu memberikan hak eksklusif bagi IPP batubara untuk apa? Untuk suplai batubara ke PLTU. Lah, kok berarti kantong kanan, kantong kiri dong? Enggak juga. Karena sebenarnya PLN, kalau misalnya gini, misalnya saya punya IPP batubara nih. Ya. Saya dibayar itu komponen A, B, dan D. Oke? C-nya dipasang. Cuman saya punya hak untuk suplai batubara ke tempat saya sendiri. Dan di situ saya ambil untung. Itu kenapa sebagian besar pemain batubara Indonesia itu punya IPP semua, Bapak Ibu. Clear ya? Itu penyebab. Penjelasannya. Itu penjelasannya. Tapi harganya batubara ke IPP kan diatur juga Pak sama PLN, di cap juga kan? Oke, Bu, saya ngomong jorok boleh nggak? Boleh. Ini maaf, ini kalau bagi yang I'm not trying to insult people ya. No. Anda harus tahu, saya nggak di bisnis itu kok. Saya dosen Anda kok. Dan saya kolega Anda sebenarnya kan. Bu Dahlia, harga ESDM ya. Bener. 2 nih Bu. 1, PLN bayarnya minta kredit 2-3 bulan. Ya, betul.
Oke? Trust me, saya ngerasain. Kedua, Bu Dahlia, harga rendah banget sih, nggak pada nyolong spek semua. Yes, itu juga betul, Pak. Ya, makanya itu kan di Langsung cap aja nih, semua kan. Bu, ini saya ada kontrak nih, Bu. Saya ngasih lihat nanti. Ada nggak usah lah, jangan nanti ketahuan perusahaan apa ya. Saya ada kontrak, perusahaan minta barang 42. 4.200 kalorinya. Hmm. 42. Oke, ini ada istilah di batubara lah. Ini Bu Dahlia kan pernah kerja di tambangan ya. Anda support infrastruktur kan nggak masalah ya Bu Dahlia. Iya, Ya. betul, betul. Bu, tau nggak Bu, jadi supply berapa Bu? Apa? 34 Bu. Dari 42, Pak, ke 34. 34. Oke, ngerti Bu ya? Ya, ya, ya. Ngerti Bu ya? Ya, ya, iya, ya. Gitu aja deh. Ini Ibu bicara sama orang yang baru pulang dari Kaltim, Bu. Orang Samarinda, Bu, saya, Bu. Kan? Saya langsung ngomong aja, 34, Bu. 38 ya syukur banget PLN gitu. Kontrak 42, bahkan 38, 34. Karena gini juga. Nih, aduh, saya cerita ya deh. Saya tuh sebelum puasa kemarin, tiap minggu ditelepon sama 2 PLTU, satu di Sulawesi, satu lagi itu di Cilacap. Udah saya sebut nama kan, Cilacap. Oke deh, jadi Ponto sama Cilacap. Mah, supply lo mah, lu gede banget lu nggak supply. Gue bilang gini, bro, barang tuh ada. Dan gue nggak punya tambang, gue cuma logistik ya. Gue cuma beli di pelabuhan. Nggak ada itu uang untuk nalangin lo 2 bulan. Dia 2 bulan baru bayar, kan gila nggak sih? Dia minta harga segini, barang bagus. Saya juga nggak mau dong jual barang tuh. Ya maaf, kontrak 42, jual 34. Ya kalau saya punya jagoan kanan saya, anggap aja saya nggak punya siapa-siapa lah ya. Saya jalan sebagai saya gitu. Misalnya barang 42, saya supply 38. Di reject, nangis bombay kan. Bapak Ibu, kalau di reject itu saya pasti nggak mau dibayar. Loh, ini barangnya bisa dibalikin. Mana bisa dibalikin? Barang udah tumpah kok di pelabuhan. Dibalikin gimana caranya? Nggak mungkin kan? Habis tuh gue tuh. Sehingga memang intinya, kalau Anda bukan jagoan, janganlah jualan batubara ke PLN. Nah, itu aja. Itu moral of the story ya. Sorry ini ya. Ini Bu Gwinta sebagai orang lingkungan ngamuk-ngamuk pasti ini Bu Gwinta ya. Maaf ya Bu ya. Nggak, saya ketawa Pak, lucu. Ya, ngamuk boleh sih Bu. Nah, masalahnya ya, nanti tinggal cari Everett Johnson tuh ada di paper Anda. Kalau misalnya dengan capitalnya itu kita bikin fixed remuneration, ya simple over investment. Nah, ini lagi nih saya ada cerita sebenarnya di sini. Bapak Ibu tahu nggak? Zaman dulu nih ya, sebelum regulasi itu lebih tajam ya sekarang ya, sebelum ada yang namanya rezim audit yang baik, gimana? Saya sebutnya langsung nih, pembangkit Python. Dan saya punya dokumennya nih, Python. So, saya punya dokumennya Python. Karena saya pernah belajar ini, ya kan? Ada alumni ITB ya, namanya tuh Pak Haris Situmeang. Kalau mungkin Opal tahu kali, Pal. Anak elektro, Pal. Dia dulu udah ada pensiun sih. Saya tuh belajar ini sama dia. Karena waktu itu tuh kita lagi ngitung tentang renegosiasi PLN, Pal. Jadi hari itu anak PLN, orang PLN, direksi juga waktu itu. Dia tuh ngajarin saya cara ngitung ini. Ini tahu tahun berapa? Nih lihat nih. Tahun 94, Bos. Ini lo kalau mau belajar ini dokumen, lo boleh lihat nih. Lo kalau mau ngedebat gue, nanti kita akan bahas ini ya. Boleh kok. Jadi biasanya orang pada saat harga murah, tau nggak apa? Komponen A-nya digedein, Bos. Gitu caranya mainnya. Turbin nih misalnya, turbin. Ya, kita pakai PLTU ya. Dulu kan kita GE misalnya harga tuh 1,5 atau 1,6 lah ya. Nggak beda jauh kok. Paling mahal 1,8 lah. Dihitungnya, itu per megawatt ya, juta ya. Dihitungnya jadi 2,5. Kayak gitu loh, Pal. Jadi orang tuh pada nyolong di situ. Dan ternyata setelah gue sekolah, gue baru tahu, oh ternyata ada teorinya, namanya Everett Johnson Effect. Oke, ternyata ini. Over investment. Atau bloated bahkan. Gitu.
Jadi capex-nya digedein. Yes, gitu Pak. Oh. Itu kejadian, ya Pak. Kalau IPP tunjuk langsung. Sekarang enggak kan? IPP kan tadi kan, beauty contest ya. Pak, gimana kalau EPC Pak? Berarti harus ada yang jaga dong. Kalau, maaf nih, kita biarin PLN, ya kan, jalan sendiri, unbundled, ya kan, tanpa regulator. Iya, kejadian lah, ya kan. Makanya tadi oksimoron gitu. Lo maunya pasal 33, gue mau terjangkau, gue mau murah, nggak pakai subsidi, tapi gue nggak mau ada swasta. Oke, ya. Ya oksimoron jadinya. Karena bahasanya begini, yang benar adalah unbundling tapi diregulasi, deregulated. Sehingga kita bisa tahu unit cost-nya dia. Nah itu loh Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu unit cost-nya dia, ya kita harus unbundling dong, ya nggak sih? Tapi yang regulated. Nah, sehingga memang kalau bicara kayak gini nih ya, kita bicara sebenarnya apa sih? Regulated monopoli. Akhirnya kayak begitu. Kita bicaranya regulated monopoli. Yang gimana caranya? Ya, long term efisien gitu. Jadi kita push terus ke bawah kan, makin efisien, makin efisien, makin efisien. Caranya begitu, nggak ada cara lain gitu. Kalau misalnya tiba-tiba lo paksa dia, ya kan, langsung, oh nggak bisa, pokoknya lo harus jalan dengan dengan PI. Ya, susah juga ya nggak sih. Tapi kalau kita bisa turunin, ya kan, cost-nya pelan-pelan dengan teknologi ya, turunin lain ya, kita lama-lama sih mungkin ya average cost-nya bisa kena dengan marginal cost kayak begitu. Harapannya itu aja. Gimana maksudnya ngecilin subsidinya, tapi subsidi pasti ada. Tapi memang kalau misalnya kita mau semua dibundling, yang gue serem adalah justru kita bakalan counterproductive gitu. Malah terjadi inefisiensi. Nah, ini juga mungkin orang bilang begini, lo nih apa sih Mar? Paham lo? Katakanlah saya apa? Left kapitalis atau enggak apa? Right sosialis kali ya? Nggak ngerti lo kan? Gue juga pengen listrik murah buat orang juga pengen. Tapi gue sadar, ya nggak bisa juga tiba-tiba lo minta ya PLN sekian belas ribu orang soleh semua gitu. Tega banget lo, udah lo suruh kerja capek, lo suruh soleh kan? Pertamina tuh Pak bisa tuh soleh. Hah? Lo jangan gitu loh, Van lo kan? Lo jangan gitu loh. Tuh masa itu ya, itu angkatan gue semua tuh bos. Itu angkatan 90-an semua tuh bos, anak 94, 96, ya kan? Oh iya, yang Iya. Pertamina Pal, itu. bener nggak Pal? Lo lihat direktur alumni lo ya Pal? Itu kan yang karena anak Bener, Pak, 96, 94 kan? Itu gue Iya, kenal bener. bos. Udah ala gila, itu anak, maaf ya, itu ya yang selama ini kalau misalnya diundang ke UI, dia yang datang dia coy. Dan ini gue kasih tau aja ya, gue tuh bimbingan gue tahun ini yang masuk PIS itu 3 orang. Bimbingan gue loh. Bimbingan skripsi gue masuk Pertamina International Shipping itu 3 orang Pak. Bimbingan gue doang. Pak Andre bimbingannya masuk PIS itu ada 2 orang. 5 bos, cuma nego sama Pak Andre doang. Ya temen gue semua yang main gue main gila beban ya. Lo udah minta ya, negara minta seakan-akan udah tetap dibandel tapi harus murah. Oke Pak, lo harus kerja gini. Baik Pak, lo soleh juga ya. Hah? Iya deh Pak, tega banget. Soleh itu kan sistem Pak, ya nggak Pak? Lo iya dong, lo tega bener kan. Orang udah suruh megang, bayangin nih kalau kita bicara PLN ya, megang pembangkitan ya, energi primernya juga, megang transmisi, distribusi sampai retail, plus suruh soleh juga. Tega banget nggak lo? Ini buat food of thought ya, buat kita semua ya. Disuruh soleh juga. Gue sih bilang, tega banget lo pada lo. Gila nggak sih? Disuruh soleh gitu loh. Padahal kerjaannya capek. Ya kan berarti harus pakai sistem kan? Ya sistemnya kayak begini. Memang bahasa saya, kita unbundling,
tapi dengan regulasi yang baik. Karena kalau nggak juga kayak gini nih, oh, over Indonesia, ujungnya gitu. Ya kan? Misalnya mau pasal 33, kalau gue nih, gue jadi MK lah, satu, regulated market, ya kan? Iya. Dan juga smart regulator. Harus gitu dong. Regulator yang tahu kayak gimana. Aduh, nih sorry, gue tutup ya karena waktunya kayaknya udah, ini waktunya udah mau habis. Gue pindah bahan lain ya. Gue pindah bahan yang ke mana nih? Gue pindah bahan yang ke Ini berapa? saya ingetin juga Pak, Oke, yang tadi bahan presentasinya boleh di-share nanti. Nanti aja Pak, nanti aja. Ya, yang ini, oh yang Teudalf. saya udah Oke oke. Nah, nanti saya ingetin. tapi itu nggak dikasih ke ini ya, ke Pak Markus ya, buat lo pada belajar ya, boleh ya? Ya, ya, ya. Soalnya Nanti. tulisan Teudalf ya bos. Jujur gue Ya, ya. dikasih sama profesor gue kan. Siap, siap. Jadi jangan jadi hak miliknya si siapa si TSE karena bukan TSE yang bikin gitu maksud gue. Ya, ya. Kalau yang lain sih boleh benerin. Gue bahan terakhir nih. Sebenarnya masih ada bahan lain tapi oh ya, ini mungkin yang tertarik sama ini si Kiwi nih karena emang ini bidang dia setahu gue. Oke, kita masuk ke permen SDM. Sekarang saya share dulu ini ya. Alright, oke. Anda sudah baca ya. Jadi kalau boleh saya kasih gambaran singkat setelah saya pelajari ya, saya dan teman-teman, jadi ada Pak Andri juga teman-teman lain lah ya, yang katakanlah meneliti dan juga mungkin bergerak di bidang ini. Pertama, ini terlalu berat ke PLN. Oh bagus dong, bentar. Masalahnya PLN bukan regulator, Bapak Ibu. Kalau PLN regulator, I'm okay. Ini enggak. Jadi, ini ya, grid code oke, semua oke. Tapi ini ada beberapa aduh sorry saya belum bisa tandain ya, tapi nanti gini. Yang paling ini adalah nih, dia ngawasin, oke, tapi tidak sampai regulate. Itu Ini orang masalahnya. SDM kan ini, Ah, Direktur. EBTKY yang di sini, ini dekat kosannya Dahlia. Ini apa yang depannya stasiun, tahu kan lo? Samping pasar Cikini, EBTKY kan. Tahu, tahu, tahu. Nah, Deket. jadi dia tuh emang mungkin ada regulasi, tapi dia nggak bisa ngatur harga, Pak. Masalahnya di sana. Paling kemarin tuh ngatur tentang TKDN, iya, tapi nggak bisa lebih. Nah, tapi memang semua air masuk sebelah sini, ya. Ini pokok-pokoknya ya. Kita bicara apa sih jangka waktu, hak kewajiban ya. Bahkan sebenarnya misallocation, jago banget Pak, sudah mesti. Iya, masalahnya adalah nih, mungkin saya akan buka sebelah sini ya, nih ya, tentang ekonomi karbon dan juga nih yang kaya, pengenalan hak juga, dan juga ada juga tentang ini nih. Saya cuma mungkin bahas tentang K dan juga P ya. Tapi intinya adalah di sini kelihatan banget ini jadi berat sebelah ke PLN karena PLN juga punya pembangkit kan ya. Dan Anda lihat tadi kan, dia itu sudah bahasanya tuh dia sudah maunya tuh beauty contest. Oke. Saya hanya bahas yang K dan P ya, tapi sebenarnya masih banyak juga kritisi saya terhadap ini. Kita masuk ke bagian K dulu ya. Itu pasal apa? Kita pasal berarti jangka waktu ini mana nih? Kita masuk ke tadi pengalihan hak ya. Jadi ini commissioning sertifikasi ini masih wajar lah ya, di dispatch wajar lah ya kan. Terus tapi kita tentang ini kinerja. Oke, nih.
Hak kepemilikan saham atas PPL tidak dapat dialihkan sampai dengan pembangkitan listrik mencapai COD. Oke. COD itu kan commercial on date ya. Bahasanya bagus, gitu kan. Tapi kayak gini, tau nggak masalahnya apa? Dia nggak bisa turnkey. Bener nggak gue? Bener dong, turnkey. Saat hari ini, maaf, genain kan baru nggak. Mungkin nggak ini seakan-akan dengan kayak gini ya. Tadi kan mau negara semua yang megang, benar deh, megang semua. Oke, silahkan. Tapi dia baru bisa dialihkan setelah COD. Pak, siapa yang mau Pak ngasih landing ya kan sampai COD? Capek nggak? Oksimoron kedua, sekian nih di sini. Kan oksimoron dong. Berarti yang bisa masuk siapa dong? Ya gampang. Yang punya teknologi kan? Ya nggak? Yang bisa ngendalin sistem operasi kan? Ya udah kita kekunci. Kita kekunci dengan asing lagi. Udah oksimoron dengan tadi permintaannya Mahkamah Konstitusi 3. Lalu nggak bisa ini kok dialihkan sampai COD kok nggak bisa? Lah gimana ceritanya? Berarti nggak bisa turnkey kan? Bener nggak? Maaf, Bapak Ibu tahu turnkey project, tahu Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ada project, Bapak Ibu baru bayar setelah project kelar. Pembangunan, konstruksinya. Oke? Turnkey. Jadi bayarnya itu di belakang. Belakang. Saya juga pernah kayak Jadi begitu. kayak lapsam gitu ya Pak ya. Yes, di belakang, Pal. Jadi bener-bener kayak, gue pernah itu, Pal. Jadi misalnya gini, gue pas gue lagi bangun, ya gue lagi gak ada duit itu ya, SPBE kan. Yang bangun temen gue, turnkey ini. Jadi dia mau nalin semua, gue nggak pakai equity, dia bangunin dulu buat gue. Dibangun sama dia, sampai kelar. Dari situ baru gue ke bank. Jadi udah 80% baru gue ke bank buat pinjaman, gue bayar dia. Istilahnya dimodalin dulu sama si developer atau sama kontraktor. Itu turnkey. Dengan kayak gini ya susah lah Pak. Gimana cara turnkey Pak? Ini kan bukan proyek SPB ya Pak. Ini kan pembangkit ya. Tapi mungkin katakanlah, nggak Mar, ini ada kok, kita ada financial instrument yang lain. Oh ya silakan, mungkin saya emang belum nyampe sana kali. Oke. Tapi argumen saya di situ tadi. Argumen ya, which is bisa salah. Terus kita masuk lagi ke masalah ini. Ini sebelum, janji saya kan cuma 15 menit ya. Sorry. Nih. Ini mungkin Kiwinta nih. Tertarik. Wi. Kiwi. Pak. Ya, Lo main beginian kan lo main di sini ya kalau nggak salah. Bener nggak gue? ya, Lo main di ini kan, karbon kan? karbon ini. Nih. Oke. Hak ini ikutin lagi nih kan ketentuan perundangan. Oke, ya. Belum terdapat peraturan, maka dibikin sepakatan dengan para pihak. Berarti apa? Belum ada aturannya, Wi. Ini kuat-kuatan aja antara IPP dengan PLN. Padahal pada saat kita jalan dengan harga murah, salah satu import kita adalah si karbon ini. Kayak begitu. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, kalau misalnya karbon itu tuh, kalau dia ya, IRR-nya di bawah WACC, cara subsidinya adalah dengan menggunakan tadi karbon kredit ini. Itu uang tambahan buat saya, Li. Kebayang nggak, Li? Oh, oke. Tapi misalnya ini nggak dikasih ke gue nggak bisa, gue nggak bisa ambil opportunity. biayaan gue, bukan biaya gue nggak bisa cover. Ya.
Karena logikanya memang ini buat nambah operasional. Jadi kalau IRR-nya di bawah ACC, ini nambahin pendapatan kita. Dan di sini ya kan masih digantung Bapak Ibu. Tapi kan kalau di peraturan ini masih abu-abu ya Pak ya. Maksudnya Abu-abu. kita juga masih bisa memperjuangkan itu kan Pak. Tapi Oke. kita nggak dilindungi secara undang-undangnya, kita nggak Iya. dilindungi untuk dapat hak itu gitu kan. Ini jadi menarik ya, Bu. Pada saat gue ngasih lihat ini nih. Ini gue juga belum ngasih lihat lo kan. Ini terakhir nih Bapak Ibu, maaf. Nih. Lah kontraknya sama siapa? Sama IPP dong. Bener nggak? IPP dan purchaser kan? Nih. Kan kayak begini isinya. Iya nggak? Kan modelnya begini. Jadi kalau PLN misalnya mau megang ini, ya, mau gimana? Dia bikin pooling. Yang benar kalau kita jual ke PLN dulu, nih nggak. PLN maunya yang dia ngejual. Tapi ini kan, ya maaf, kalau Anda lihat nih, ya kan, CR ini yang megang memang pembangkit kan, ya nggak? Ya jadi sebab salah PLN mau jadi pool. Kalau PLN pool, Eli, harusnya ya udah, gue jual ke dia dong, bener nggak? Betul langsung Enggak. kan. Ini dia mau dia yang jual, kayak begitu. Jadi nanti aturan-aturan ini semua nih ya, ini semua jadi nggak prevail gitu loh. Lah gimana mau jalan? Ini gue kasih lihat belakangnya aja ya. Ini panjang banget. Gue lihat belakangnya ya, sorry. Kan base-nya kan project, nggak Bu? Base-nya project. Kalau misalnya PLN mau jual, berarti harusnya PLN beli dulu dong ke kita kan? Ini nggak, PLN mau ngambil semua. Tapi jadinya nih, paling belakang ini, sorry, ini panjang sih, ini perjanjian. Soalnya kan ini ya, lo lihat paling belakang deh. Pertanyaan gue gini, bisa nggak yang namanya PLN itu ya nanti tanda tangan seperti ini, ya, ini, itu aja kalau gue. Ini Kimi lebih ngerti lah daripada gue. Karena kalau gue ini kan gue pakai konsultan kan, nih, bisa nggak dia kayak begini? Ya, go ahead sih bahasa gue ya, go ahead. Tapi kembali, fungsi ini kan sebenarnya apa sih fungsinya apa CR? Ya emang untuk ini kan, emang untuk apa namanya? Untuk kayak misalnya mengcover IRR yang rendah. Dan sudah pasti IRR kita kan maksimal 12%, bahkan 11 kita jalan. Ya kalau ini dimakan juga, tadi istilahnya tuh mereka ingin, maaf, energi yang harganya kompetitif, ya kan? Ya jadi sulit, gitu. Bahasanya begitu. Sehingga bagi saya memang tadi ya penutup hari ini ya, pricing itu banyak modelnya. Silakan baca. Ada RPI min X, tapi intinya adalah Anda bayar aset, ya kan? Anda nyicil aset. Satu itu. Kedua, dengan sekarang rezim yang ada, ya kan, oksimoron bagi saya. Tiba-tiba bicara pasal 33, ya kan, nggak boleh bundling, harus PLN semua. Sisi lain, PLN sudah jalan itu, mereka sudah bisa negosiasi dengan kita kan, ya. Tapi yang keempat, sebenarnya nggak ada regulator juga. Jadi gini, tujuan pasal 33 ketika apa ya, kata sumber daya alam itu harus bisa diakses oleh warga negara, malah jadi maaf ya, oksimoron ya tujuannya dengan katakanlah market structure yang diputuskan oleh MK itu sendiri. Begitu. Karena bagi saya, pemahaman saya di umur sekarang 47 gitu ya, 47 dengan pengalaman sebagai dosen dan juga katakanlah orang yang di ya PLTM lah ya, bukan PLTM kok, PLTM ini hidro ya di lingkungan ini adalah yang harus jalan adalah sebuah regulated market. Satu, kita sadar listrik itu dia imperfect market, okay? Dia natural monopoly, kita sadar. Kita juga sadar kita nggak mungkin bisa sadis gitu kan, jual dengan harga misalnya 14 sen, gila aja, nggak mungkin lah, ya kan?
Tapi kita juga sadar juga bahwa dengan aturan yang baru, semua mau dibundling, nggak ada regulator, yaitu oksimoron. Itu sih. Oke, itu penutup dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan lewat Mas Ivan ya. Silakan tanya ke Mas Ivan, nanti saya akan jawab via Mas Ivan. Oh, asal jangan saya yang jawab. Oh iya, iya, jangan itu gue sadis sama lu dong, Van. Dan buat semua, selamat berbuka ya, buat yang berpuasa maupun nggak berpuasa, ya kan? Selamat senang-senang lah, ya kan? Nah, bulan Ramadan kan makanan enak-enakan. Kalau di Tebet tuh tajilnya tuh udah penuh nih jalanan nih. Kalau Dahlia, setahu gue Li, di Raden Saleh penuh deh, Li. Bener nggak, Li? Benar-benar Pak, Iya depan kan? rumah Penuh sakit, banget. terus panjangan. Iya, Iya iya, kan? Antara masjid sama rumah sakit lah, itu udah penuh banget lah, iya, udah gila jalan lah. iya, iya. Oke, semua, thank you. Dan kayaknya ini pertemuan terakhir saya sama Anda ya? Kalau nggak salah. Tapi kan nanti Pak Omar yang jaga untuk UTS kan? Ya, mites kan bisa jadi online juga kali, Pak. Mitesnya kapan emang? Lebaran? Belum Lebaran? sebelum Lebaran, tanggal 24 ya, 23, 24, jangan tanggal berapa tuh, pokoknya sebelum Lebaran. Most likely kayaknya kita tugas deh, Pak. Kalau sebelum Lebaran. Tanggal 24, sebelum Lebaran. Kayak, tanggal berapa sih? Itu coba. Pokoknya kalau masih Ramadan, ya, kalau lo ke kampus, namanya gue yang sadis, bos. Ya, kampus buat ujian gitu ya kan? Ya kan? Terus udah sepi gitu ya. Itu kondisinya tuh gloomy banget, Pak, kampus, Pak. Jangan deh. Jangan pernah ke kampus ya, jelang Lebaran. Semangat langsung jatuh. Gue kasih tau lo aja. Ya kan? Semangat langsung runtuh. Gitu. Dennis, nanti kontak-kontak gue lagi, Den ya. Buat daftar itu, Den ya. Siapa? Oke, semua baik Bapak Ibu. Kesempatan kita ketemu mungkin singkat ya. Tapi gini, saya juga available kok kalau mau ngobrol. Oke, saya kan di TI, tapi juga Mas Ivan tuh temennya teman saya juga, dan Anda kan juga, ini kan Dennis juga beberapa kali, Sultan juga Nopal kan juga teman adik gue kan. Ya lo kontak-kontaknya Dahlia juga ya, Kewinta juga, Sarah juga, kontak-kontak aja. Silakan via email. Tapi saya lebih seneng WA sih, lebih langsung. Karena orang kayak saya, Nanti di WA. kadang-kadang emailnya tuh udah sehari 50 sampai 100 gitu. Jadi gue kadang-kadang capek email. Oke semua, thank you. Dan nanti saya ngutang apa tadi? Bahan tadi ya, dari Delf ya? Ya, yang di Alfa itu Oke, aja Pak. will do. Oke semua, thank you. Selamat berbuka. Selamat sore. Assalamualaikum. Thank you ya. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke semua.